semuanya, kenalin aku Himatololia dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk 25020101104. Di video kali ini saya akan bakal bedah tuntas isu makroekonomi yang lagi hot banget, yaitu krisis anjloknya nilai tukar rupiah. Nah, akar masalah alias the core problem yang lagi kita hadapi ini cukup ngeri guys. Rupiah kita ngalamin depresiasi ekstrim sampai nyentuh all time low alias rekor paling anjlok di level 17.660 per US dollar. Efeknya bikin resiko makroekonomi yang fatal banget, mulai dari biaya utang luar negeri yang makin bengkak, harga barang impor yang makin mahal atau imported inflation, sampai kaburnya kepercayaan dari investor global. Jujur aja, jatuhnya rupiah ini tuh gak cuma gara-gara satu hal doang, tapi lebih ke multi-layered problems. Kalau dari faktor global atau eksternal, ketegangan geopolitik konflik Iran tuh bikin harga minyak mentah dunia naik gila-gilaan sampai nembus 111.34 US dolar barel karena kita negara net importer minyak. Otomatis cadangan devisa kita kesedot habis buat bayar impor energi yang berujung melebarnya defisit neraca perdagangan kita. Terus ada juga sentimen rebalancing index MSCI yang ngeluarin 6 saham Indonesia dari indeks global. Akibatnya manajer investasi global pada ngelakuin capital outflow atau narik dolar mereka buat dibawa pulang, bikin pasokan dolar di dalam negeri jadi langka. Lanjut ke faktor internal. Dari dalam negeri sendiri, pasar tuh ngeliat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2026 ini pertumbuhannya semu alias kurang sustainable. Kenapa? Karena didorong sama konsumsi domestik dan belanja pemerintah pas momen pemilu atau hari raya, bukan dari sektor yang produktif kayak investasi jangka panjang atau PMA atau ekspor. Belum lagi masalah kredibilitas fiskal kita yang diraguin sama investor. Mereka tuh overthinking, ngeri kalau defisit APBN bengkak cuma buat biayain program belanja pemerintah yang kurang produktif. Terus solusinya gimana dong? Kita nggak bisa cuma ngandelin Bank Indonesia buat naikin suku bunga terus-terusan. Soalnya itu bisa mematikan sektor real. Harus ada policy mix atau sinergi antara BI dari sisi moneter dan Kemenkeu dari sisi fiskal. Buat solusi quick win atau stabilitas kilat, BI harus agresif ngelakuin triple intervention di pasar spot DNDF sama pasar SBN. Dari sisi pemerintah bisa kasih insentif potong pajak obligasi buat nahan capital outflow asing. Ditambah aturan ketat biar para eksportir wajib markir dolar mereka DHE di dalam negeri minimal 3 sampai 6 bulan. Selain quick win, kita pastinya butuh solusi struktural jangka panjang. Tapi reminder dikit, faktor produksi kayak sumber daya alam dan sumber daya manusia itu krusial banget buat nyiptain barang dan jasa. Nah, untuk balik ke fundamental yang sehat, Kemenkeu wajib banget nerapin disiplin fiskal dengan mangkas belanja non produktif biar defisit aman di bawah 3%. Kita juga harus perbaiki iklim investasi biar dana yang masuk tuh bentuknya Foreign Direct Investment (FDI) alias investasi pabrik jangka panjang. Bukan sekedar dana saham yang gampang kabur. Terakhir, harus cepet-cepet transisi ke energi alternatif kayak biodiesel, B35 atau B40, dan kendaraan listrik biar nggak bergantung terus sama impor minyak mentah global.
Jadi kesimpulannya, kalau secara perorangan aku sangat merekomendasikan strategi fiskal disiplin moneter taktis. Akar kepanikan pasar saat ini sebenarnya ada di ketidakpastian fiskal. Jadi pemerintah harus gercep ngebuktiin komitmen fiskal yang kredibel ke publik. Kalau kredibilitas fiskal udah aman, investor nggak bakal panik lagi. BI juga nggak perlu nguras devisa mati-matian buat intervensi, dan pelan-pelan rupiah bakal balik ke level fundamentalnya. Semoga breakdown presentasi ini bisa ngasih insight baru buat teman-teman tentang ilmu ekonomi makro. Video ini disusun untuk mata kuliah ekonomi makro bersama Bapak Dr. Syamsul Hidayat. Thank you banget buat yang udah merhatiin.